76 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Yang terhormat, Bapak Egan Evanza Yuda Amril, SMNMM, sebagai pengisi materi pada webinar pagi hari ini, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Perkenankan saya, Sofia Tuljana, sebagai MC, membacakan tata tertib dan susunan acara. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan dan pembacaan tata tertib. Susunan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Acara yang keempat yaitu pembacaan CV pemateri. Acara yang kelima yaitu penyampaian materi webinar. Acara yang keenam yaitu sesi tanya jawab. Acara yang ketujuh yaitu sesi foto bersama. Dan acara yang terakhir yaitu pembacaan kesimpulan dan penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan dan pembacaan tata tertib. Tata tertib webinar pada pagi hari ini yaitu yang pertama, peserta dilarang mengganggu berlangsungnya acara. Yang kedua, peserta diharapkan untuk tertib dan memperhatikan materi selama acara berlangsung. Yang ketiga, peserta dianjurkan on-cam selama tidak ada gangguan. Acara yang keempat, yaitu peserta wajib mengubah nama akunnya dengan format peserta _nama saat bergabung di Google Meet agar host dapat mempersilahkan masuk. Yang kelima, pastikan audio tersambung dan dalam keadaan mute. Host akan melakukan kontrol terhadap audio. Yang keenam, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan wajib izin terlebih dahulu di kolom chat dan menunggu moderator mempersilahkan bertanya. Yang ketujuh, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian karena link absensi akan dibagikan di akhir acara guna pendataan e-sertifikat. Yang kedelapan, e-sertifikat akan diperoleh bagi peserta yang mengikuti rangkaian acara sampai akhir dan mengisi link absensi. Yang kesembilan, ketentuan dress code atau pakaian peserta adalah baju bebas, sopan, dan rapi. Yang ke-10, di akhir acara peserta diharapkan menyalakan kamera untuk melakukan sesi foto bersama. Kami memasuki susunan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara.
Acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan yang pertama dipersilakan kepada Ketua Kelompok KKN 76, kepada Irfani Muzadi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Yang kami hormati Bapak kakak dukun yang hormati Bapak kita selaku pembicara kali ini. Yang kami hormati Bapak Tresna Maulana Fahrudin, Magister Teknik selaku dosen pembimbing lapangan KKN Sitorukun 2021. Yang kami hormati rekan-rekan teman-teman mahasiswa dari kelompok KKN 76 dan juga hadirin yang berbahagia. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang ada di Desa Sitorukun atas kesempatan yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa berinteraksi dan juga melakukan aplikasi dari ilmu yang kami dapatkan di bangku kuliah di Desa Sitorukun 2021 di Desa Sitorukun melalui program kuliah kerja nyata ini. Selanjutnya di sini pada hari ini kami juga memberikan sebuah persembahan berupa webinar tentang memaksimalkan peran UMKM di tengah pandemi dengan digital marketing. Karena yang kami lihat di lapangan banyak sekali UMKM yang ada di Desa Sitorukun yang tentunya sangat potensial untuk kita gali dan kita kembangkan di masa revolusi industri 4.0 ini. Nah, melalui webinar ini kami berharap di masa yang akan datang UMKM khususnya yang ada di Desa Sitorukun ini bisa lebih optimal dan juga bisa lebih luas jangkauannya untuk pasar baik secara regional maupun nasional. Yang terakhir, kami juga mohon maaf bila dalam acara kali ini banyak sekali kendala atau hambatan sekaligus kekurangan yang kami lakukan dari panitia. Oleh karena itu, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terlebih kita juga melakukan webinar ini dengan melakukan daring, sehingga banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu, kami mewakili panitia dan teman-teman KKN mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan kami ucapkan selamat menikmati persembahan webinar dari kami ini. Semoga webinar ini bisa bermanfaat untuk UMKM dan juga Desa Sitorukun pada umumnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas sambutan dari Ketua Kelompok kami. Lalu sambutan yang kedua yaitu dosen pendamping lapang Bapak Tresna Maulana Fahrudin, STMT, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktunya. Pertama-tama saya terima kasih dulu mungkin kepada adik-adik panitia yang sudah membuat acara webinar ini ya. Cukup bagus ya temanya yang dipilih untuk mini webinar tentang memaksimalkan peran UMKM di tengah pandemi dengan digital marketing. Dan juga yang terhormat untuk mungkin yang Bapak Lurah ya, atau perwakilan dari Kelurahan Sitorukun ya. Dan juga untuk narasumber Bapak Evanza Yuda Amril SMN MM. Selamat datang Pak. Mohon untuk memberikan apa istilahnya masukan materi terkait dengan wawasan tentang UMKM terutama untuk di Kelurahan Sitorukun ini yang kaitannya dengan digital marketing dan juga apa sih nanti tantangannya terkait dengan
pandemi seperti saat ini. Memang untuk kelompok ini Pak Ikan, yang saya lihat potensinya di Kelurahan Sidorukun ini cukup banyak karena posisinya kelurahan ini ada di dekat pelabuhan, ya, di mana itu ada nelayan, ada juga budidaya jamur tiram, dan juga kemarin ada tempat ternak lele dan sebagainya yang mungkin bisa memberikan wawasan untuk kami semua, ya, baik untuk mahasiswa, warga, dan juga untuk kelurahan setempat. Nah, memang untuk kegiatan KKN ini cukup spesial karena harus hybrid, ya harus secara luring, tapi porsinya cukup banyak untuk daringnya. Gitu. Ya, semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Mungkin itu saja dari saya, agar bisa segera masuk ke materi saja. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk sambutan yang ketiga yaitu kepada Bapak Kepala Desa dan jajarannya, dan kebetulan beliau dan jajarannya tidak dapat hadir pada webinar ini karena bersamaan dengan acara yang ada di Desa Sidorukun. Untuk itu kita lanjut ke acara yang keempat yaitu pembacaan CV pemateri. Pemateri pada webinar ini yaitu Bapak Egan Evanza Yuda Amril, SMN MM, lahir di Kediri pada tanggal 30 April 1989, dan saat ini beliau adalah sebagai dosen program studi manajemen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Lalu kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi webinar dengan tema memaksimalkan peran UMKM di tengah pandemi COVID-19 dengan digital marketing. Kepada Bapak Egan kami persilahkan, dan kepada panitia yang bertugas untuk menampilkan presentasi, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Feni ya sebagai moderator sekaligus pembawa acara pada acara pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan ya selamat hormat dan terima kasih saya ucapkan kepada Kepala Desa ya. Ada mungkin Bapak Ibu Camat, Lurah, Kepala Desa Sidorukun termasuk jajarannya, perangkat desanya, Kepala Karang Taruna, karena dulu saya juga jadi pengurus Karang Taruna juga di daerah saya. Kemudian juga dosen pembimbing lapangan KKN Pak Tresna Maulana. Selamat pagi Pak. Jadi saya pagi Pak. Iya Pak. Kemudian juga Bapak Ibu pelaku UMKM dan juga adik-adik mahasiswa ya. Ya alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa walaupun kondisi daring, kondisi online seperti ini. Tapi memang KKN ini bisa dikatakan kalau menurut saya mudah-mudahan tidak hanya sebagai formalitas ya, khususnya adik-adik mahasiswa nih. Jadi yang penting pokoknya saya ikut KKN selesai dan mari lulus gitu. Tapi mudah-mudahan KKN ini pun yang paling penting ya memberikan kebermanfaatan kepada ya desa yang memang kita tujukan itu. Nah sekarang luar biasa nih ya, dalam arti kondisi pandemi kayak gini itu tidak ada menghalangi kita untuk berbuat lebih lah ya, untuk kita memang kewajiban kita untuk dalam arti kita bisa sharing-sharing lah seperti ini. Saya masih ingat dulu terakhir ya waktu sebelum pandemi terakhir KKN itu ya memang harus naik kereta lah ke sana kemari gitu ya, transportasinya jauh gitu. Nah, jadi tapi dengan seperti ini, walaupun saya kondisi kita ada di rumah masing-masing, kita tetap bisa berkomunikasi, kita bisa menjalin komunikasi seperti pada pagi hari ini ya. Nah, baik Bapak Ibu, khususnya pada para pelaku UMKM maupun juga teman-teman di Karang Taruna ya. Karena kebetulan juga teman saya juga yang Ketua Karang Taruna di Surabaya itu juga teman saya juga, jadi kurang lebih insya Allah saya juga terjun lah ya di dalam Karang Taruna lah, kurang lebih seperti itu. Nah baik Bapak Ibu, jadi kalau perkenalkan dengan saya Egan, jadi memang di sini saya diminta sama adik-adik mahasiswa di sini untuk bisa sharing, lebih tepatnya saya bukan menggurui, mohon maaf tidak menggurui atau
eh, apa namanya ngajari ya, karena memang bukan kapasitas saya, tapi saya ingin berbagi ya tentang pengalaman atau mungkin cerita-cerita dari teman-teman pelaku UMKM. Karena saya sendiri pun juga sebagai pelaku UMKM, Bapak Ibu. Bahkan dari saya mahasiswa pun saya sudah menjadi pelaku UMKM gitu. Nah, jadi memang kalau kita melihat bahwasannya pelaku UMKM ini banyak sekali masalahnya. Ya, kita harus kita harus mengakui itu bahwa yang namanya UMKM itu kompleks masalahnya, dari produksi, dari operasionalnya, masalah keuangannya. Pokoknya saya sudah bisa produksi, cuma masih terbatas produksinya. Oke, sekarang produksi, saya mencoba untuk memasarkan. Nah, kita pasarkan, terus laris manis, tapi ternyata kok tiba-tiba akhir bulan kok nggak ada duitnya gitu loh, maksudnya nggak ada keuntungannya. Nah, itu hal-hal seperti itu yang sering dialami oleh para pelaku UMKM. Apalagi ya kemarin kebetulan saya sebagai alumni ya, saya alumni COVID, alumni asrama haji gitu ya. Jadi ketika saya isoman di asrama haji, banyak sekali saya mendengarkan cerita-cerita ya, banyak mereka itu akhirnya terkena razia gitu ya. Biasanya kalau orang razia di hotel gitu. Ini rahasia di jalanan, dikasih tes antigen, akhirnya mereka mau nggak mau harus isoman di asrama haji. Mereka banyak dari pedagang, mereka banyak yang buka warung gitu ya. Akhirnya mereka punya keluhan, wah ini gimana kalau saya isoman di sini, kalau saya di sini itu gimana saya bisa dapat duit gitu. Dan ini juga dialami ketika PPKM seperti ini. Nah, makanya Bapak Ibu, di sini saya mungkin akan sedikit sharing ya terkait masalah pemasaran, tetapi juga halnya penting juga ada hal-hal yang perlu saya tekankan bahwa penting juga pelaku UMKM itu tidak hanya fokus pada berdagang, tidak hanya fokus menghasilkan uang untuk hari ini saja, tetapi untuk jangka panjang. Ya, jadi pola pikir, mindset atau juga mental yang dimiliki oleh pelaku UMKM itu pun juga harus dibangun, Bapak Ibu. Jadi seiring kita itu juga sambil kita belajar untuk bagaimana cara memasarkan, bagaimana cara kita mengelola keuangan, pola pikir dan juga mental kita sebagai pelaku UMKM pun juga harus dibangun. Karena apa? Ya karena penting sekali, misalnya kondisi-kondisi seperti ini, kita bisa muter, kita bisa berpikir gimana caranya, walaupun kondisi seperti ini, kita tetap bisa menghasilkan, tetap bisa produktif. Jadi mohon maaf, memang saya rasakan juga bahwa jadi tidak hanya sekedar mengeluh. Karena apa? Itu kita akan menghabiskan energi kita ya. Jadi kita coba cari solusinya dan kita terapkan. Oke, salah satunya apa Bapak Ibu? Salah satunya adalah kita memasarkan dan kita mencoba untuk berpindah media. Yang awalnya kita jualan dengan media-media offline, media-media konvensional, kita coba berubah ya dengan media digital. Ya. Nah, ya sama seperti halnya gini Bapak Ibu. Aduh Mas, saya kok sudah berbicara digital, saya berbicara teknologi, saya sudah berbicara online gitulah ya. Otak saya udah nggak jangkep gitu ya. Jadi udah nggak bisa Mas. Nah, itu terserah kembali lagi pada pribadi masing-masing dari Anda. Seperti halnya, mohon maaf, jangan sampai kita seperti dinosaurus gitu ya. Dinosaurus kenapa punah? Bukan karena serangan meteor, ya, tetapi karena mereka tidak bisa beradaptasi pada lingkungannya. Nah, sama seperti halnya kita manusia. Pentingnya kita perlu beradaptasi, apalagi dengan teknologi yang semakin maju. Oke, saya mulai saja untuk terkait masalah materi sharing kita pada pagi hari ini. Mohon maaf, Mbak Feni, saya dikasih waktu berapa menit nih, Mbak? Untuk waktu penyampaian materinya 1 jam, Bapak. Oh, 1 jam, oke. Mungkin nanti saya lebih enak kita tidak sekedar materi, mungkin materi saya tidak sampai 1 jam, cuma lebih enak nanti kita diskusi saja. Silahkan bagi Bapak Ibu, teman-teman Karang Taruna maupun juga Bapak Ibu pelaku UMKM dan juga adik-adik mahasiswa di sini yang ingin kita diskusi, silahkan. Saya lebih suka 2 arah gitu ya. Oke, jadi sebenarnya digital marketing itu apa sih? Next, Mbak. Oh ya, saya sebelum sampaikan ya, keterkaitan masalah strategi segala macam, itu percuma Bapak Ibu kalau saya sampaikan sampai berbusa-busa 1001
strategi pemasaran gitu ya. Yang penting di sini saya ingin menyampaikan prinsip-prinsip atau dasar-dasar. Ya, karena apa? Karena banyak dari kita punya usaha yang beda-beda. Karena pasti dengan usaha yang berbeda-beda, komunikasinya pun juga berbeda-beda dengan sesuai dengan media maupun juga apa namanya siapa market kita, siapa pasar kita. Jadi di sini saya mencoba untuk berbagi ya setidaknya prinsip-prinsip dasar yang perlu kita terapkan ya khususnya dalam digital marketing. Oke, lanjut Mbak. Jadi yang kita ketahui juga yang namanya juga digital marketing, marketing ya. Kalau dulu kita bisa memasarkan itu dengan mulut ke mulut, gitu ya. Jadi kita door to door, kita nawarin dari satu rumah ke rumah yang lain. Pak, saya punya makanan, saya jualan kerupuk, saya jualan apa namanya panci, gitu kan. Dengan spesifikasi seperti ini. Kira-kira Bapak mau tahu ini harga sekian nih. Dulu seperti itu. Nah, kalau yang sekarang masih seperti itu, nah Bapak Ibu silahkan bertobat ya. Ya kita semua bertobat dan kita mencoba untuk memilih ya. Dalam arti banyak ada media-media yang memang bisa kita lakukan. Nah, karena kita berbicara digital marketing berarti apa? Pemasarannya ini melalui media digital Bapak Ibu. Ya. Jadi media online menggunakan internet. Otomatis apa? Taktik, caranya, strateginya itu juga pasti berbeda. Jadi kita nggak bisa menggunakan strategi yang sama dengan untuk kita melakukan pemasaran. Kita coba cara yang satu, nggak berhasil kita pakai coba cara yang kedua. Nggak berhasil kita pakai cara yang ketiga sampai benar-benar berhasil Bapak Ibu. Nah, karena apa? Enaknya kalau di media digital ini kita untuk merubahnya itu gampang. Ya, merubahnya itu gampang. Apalagi kalau kita berbicara di sosial media. Sosial media kita coba konten pertama satu, oh nggak cocok. Kita coba pakai konten yang kedua, nggak cocok, konten ketiga, dan seterusnya sampai berhasil. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau kita nanti akan berbicara sosial media, pasti hubungannya adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan calon konsumen kita di sosial media. Oke, next. Nah, ada hal-hal yang perlu Anda ketahui Bapak Ibu, kalau kita di era digital ini. Karena dengan perkembangannya teknologi, dengan perkembangannya zaman, otomatis banyak sekali platform-platform atau apa ya, media-media, wadah-wadah yang memang bisa kita gunakan di dunia digital. Ada sosial media, ada website, ada WhatsApp, ada email, ya, dan lain sebagainya. Marketplace, otomatis kita pun juga harus menyesuaikan. Dan yang terpenting juga apa? Karena ya zaman era digital serba cepat juga, otomatis cara kita berkomunikasi dengan konsumen itu pun juga harus kita sesuaikan Bapak Ibu. Konsumen maunya cepat Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Anda kan pasti juga sebagai konsumen juga nih. Anda konsumennya Tokopedia, ya kan? Anda kalau misalkan belanja di Tokopedia, belanja di marketplace, kira-kira lebih suka mana nih? Admin pelapaknya ini yang responnya cepat atau responnya lambat? Lebih suka mana nih? Admin yang komunikasinya ramah, sopan, atau yang singkat-singkat, padat ya, tapi ya nggak jelas gitu. Pasti kita suka opsi yang pertama, di mana apa? Adminnya itu ramah, adminnya itu komunikatif, adminnya itu cepat responnya, gitu ya, memberikan solusi-solusi. Nah, itulah yang saat ini dalam era digital ini yang perlu kita rubah dalam bagaimana kita memberikan pengalaman, memberikan komunikasi ya yang baik kepada konsumen kita. Nah, oke, lanjut Mbak. Jadi itu ya Bapak Ibu, itu ada beberapa hal yang memang perlu Anda ketahui. Jadi, wah Mas Mbak, saya tuh kalau megang handphone gitu ya, atau balasin orang itu pokoknya sukanya singkat-singkat gitu. Ya, tidak, apalagi ada yang hanya pakai satu huruf Y gitu ya. Tenang, kita sekarang sudah bukan zaman dulu SMS yang dihitungnya per kata gitu kan. Sekarang sudah bagaimana komunikasi sudah murah banget ya. Oke, lanjut. Jadi kalau kita sebelum kita memulai pemasaran digital, gitu ya, ada kerangka-kerangka
terlebih dahulu ya. Jadi ada hal-hal tahapan-tahapan yang perlu Anda ketahui terlebih dahulu Bapak Ibu. Sebelum kita mengetahui gimana caranya jualan melalui Facebook, gimana cara jualan melalui Google, ya, terus apa itu namanya Instagram dan lain sebagainya. Nah, kita harus ketahui terlebih dahulu tahapan-tahapannya seperti gimana sih, gitu ya. Nah, ini nanti bisa Anda praktekkan di rumah masing-masing, Bapak Ibu. Karena apa? Dengan kita menggunakan digital marketing ini, Anda tidak perlu, dalam arti silahkan Anda tetap offline, Anda punya gerobak, punya warung, punya tempat makan, Anda buka silahkan. Tetapi kita kombinasikan dengan online, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi apa saja? Yang pertama memang harus kita rencanakan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi perlu Anda menetapkan terlebih dahulu strategi-strateginya, perencanaan-perencanaannya, siapa pasar Anda, gitu ya. Nah, ini banyak juga termasuk mahasiswa-mahasiswa saya kalau ketika saya tanyain produk Anda, karena kebetulan saya juga ngajar di kewirausahaan, saya mesti selalu nanya, kalau ketika Anda membuat proposal bisnis, gitu kan, siap membuat produk, gitu ya, kira-kira calon pasar Anda ini siapa? Atau target market Anda ini siapa? Kebanyakan pasti menjawab, Pak, untuk semua kalangan, untuk semua usia, gitu kan, untuk semua orang, gitu. Nah, sekarang Anda, kalau kita berbicara untuk semua kalangan, untuk semua usia, kira-kira ya, Anda mau nggak? Anda nih mahasiswa nih ya, beli dot, beli apa ya? Beli dot, beli telan, beli apa namanya, baju bayi, beli celana bayi, pasti enggak, buat apa gitu? Kecuali Anda membelikan untuk keponakan Anda. Kecuali Anda membelikan untuk adik Anda misalkan. Nah, itu oke. Tapi kalau Anda gunakan tidak, kan? Ngapain Anda pakai dot, pakai celana bayi, baju bayi, enggak toh gitu loh. Begitu juga dengan lipstick. Kira-kira kalau Anda jualan lipstick, Anda jualannya ke siapa? Lebih banyak ke perempuan, ke wanita, atau ke laki-laki gitu. Kan jadi pertanyaan kalau misalkan laki-laki yang membeli, kecuali mungkin untuk istrinya gitu kan. Nah, itu beda lagi, beda kasus. Tapi berapa persen sih gitu kan yang suaminya membelikan lipstik untuk istrinya? Karena itu selera, ya. Karena itu selera. Nah, maka jadi kita nggak bisa, yang namanya pasar itu nggak bisa kita samaratakan semua, nggak bisa, ya. Oke, kemudian juga terkait masalah saluran. Dalam arti saluran ini bukan saluran gorong-gorong, tapi saluran ini adalah media apa yang ingin Anda gunakan ketika Anda ingin berkomunikasi dengan konsumen Anda. Karena apa? Kalau kita dulu door to door, kita punya pesan. Ya, kita punya pesan, kita jualan apa, spesifikasinya apa, keunggulannya apa, gitu kan. Kita pesannya langsung ngomong ke konsumen langsung. Kalau sekarang, kalau melalui digital, enggak. Ada media-medianya, Bapak Ibu. Nanti tinggal sekarang nanti medianya apa. Ya. Kemudian menentukan anggaran. Termasuk bahwa sekarang ini penting sekali Anda menganggarkan biaya marketingnya, menganggarkan pemasarannya. Karena nanti akan saya jelaskan bahwa ada media-media yang memang kita perlu untuk kita bayar, gitu ya. Apalagi untuk meningkatkan traffic. Oke, kemudian yang kedua adalah kita membuat konten. Nah, ini konten ini semacam isi pesan yang ingin Anda sampaikan kepada calon konsumen Anda. Tadi ya langsung ngomong. Nah, ini sekarang enggak. Konten ini bisa macam-macam. Ya, konten ini bisa macam-macam, bisa video, bisa foto, bisa apa namanya, desain grafis, dan lain sebagainya. Jadi konten sendiri pun juga ada caranya untuk bagaimana untuk membuat konten-konten yang benar, gitu ya. Kemudian sosial media marketing. Nah, ini sosial media marketing tadi, ya. Jadi Anda bisa memilih mau Instagram, mau TikTok, mau Facebook, gitu ya. Search marketing, jadi pemasarannya kalau search marketing yang kalau Anda tahu, dan ini saya yakin pasti 90% Anda sudah melakukannya ketika Anda buka Google, ya, nge-googling gitu, pasti Anda nyari, misalkan, oh saya pengen baju batik, pasti Anda ngetik jual baju batik murah di Surabaya, jual baju batik bagus di Sidoarjo, apa namanya, beli atau misalkan beli minuman sehat di Surabaya. Nah, itu contoh search marketing, Bapak Ibu. Jadi menggunakan
Google sebagai medianya. Kemudian mengukur dan evaluasi aktivitas sosial media. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi, kita sudah merencanakan, kita sudah mengeksekusi, kemudian kita juga jangan lupa, kita juga perlu mengevaluasi Bapak Ibu. Karena apa pentingnya? Kira-kira apa yang kita lakukan itu sudah berhasil atau belum? Sudah efektif atau belum? Ya kalau misalkan belum, ya berarti kita harus mengulangi, ya kita harus mencoba untuk sampai akhirnya kita berhasil. Itu ya. Nah, makanya hal seperti ini perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa ada kerangkanya ya, sebelum kita benar-benar memulai digital marketing. Oke, lanjut. Nah, jadi memang tidak ada salahnya, bukan tidak ada salahnya. Kita itu dalam pemasaran itu pasti ada kaitannya dengan perilaku konsumen, Bapak. Memang kalau dalam berbicara pemasaran itu tidak, makanya bedakan antara marketing dan selling. Kalau selling kita hanya cuma sekedar jualan, pokoknya yang penting laku, yang penting entuk duit gitu kan. Tapi kalau marketing enggak. Marketing memang kompleks. Banyak hal-hal yang memang harus kita pertimbangkan, banyak hal-hal yang kita analisa. Jadi analisa pun sebagai seorang marketer, ya, sebagai seorang pemasar, itu juga harus kuat juga secara analisa. Dan juga pasti ada kaitannya dengan apa? Perilaku konsumen. Kita perlu tahu bagaimana perilaku calon konsumen kita. Ya, apalagi kalau di era digital ini, perilakunya seperti ini, tahapannya. Jadi tidak serta-merta kita posting gitu kan, kita posting di Instagram, orang langsung beli, orang langsung tertarik. Enggak. Ada namanya aware, orang tuh harus aware dulu, orang harus tahu dulu. Apakah Anda hanya cuma sekedar posting 1, 2, orang akan langsung aware? Enggak. Mungkin hanya sekedar tahu. Oleh karena itu apa? Agar di tahapan selanjutnya orang itu mulai tertarik dengan produk Anda atau merek Anda, ya Anda harus melakukan secara rutin. Harus secara konsisten. Ya. Beda dengan baliho atau Anda lihat baliho-baliho di di jalan-jalan. Mungkin hanya satu tempel, kemudian nyewa dalam 1 tahun, yang lewat segitu aja, random aja pokoknya. Hanya sekedar tahu, tapi apakah tertarik? Belum tentu. Oleh karena itu apa? Ya, pastikan nanti di selanjutnya konten-konten Anda pun juga terkait dan juga menarik untuk calon konsumen Anda. Nah, sampai akhirnya apa? Mereka tertarik, mereka mulai bertanya, mereka mulai ngekontak WA Anda, ya, sampai akhirnya mereka membeli. Bahkan memang ya ada banyak teknik-teknik tertentu yang dimana sampai orang itu mereka tidak akan mengatakan, pembeli itu tidak gimana cara untuk bisa tidak mengatakan tidak, jadi pasti iya gitu. Ya, sampai akhirnya ini yang paling penting nih adalah advocate. Jadi advocate itu apa? Dan yang banyak sering dilupakan oleh kita sebagai pelaku UMKM. Kita itu tidak hanya sekedar jualan produk kita, tetapi kita harus bagaimana membangun komunikasi dan hubungan sama pelanggan kita atau klien kita. Agar apa? Agar mereka merekomendasikan produk atau jasa kita kepada teman-teman mereka, kepada orang lain. Nah ini nih advocate ini. Jadi banyak pokoknya seperti saya jualan terus selesai. Padahal sekarang tidak. Kita harus ibarat ikan itu kita kasih kolam yang bagus, ya kita kasih makan yang bagus agar bisa menghasilkan ikan-ikan yang lain. Sama seperti yaitu sapi ya, sapi perah gitu. Kita rawat ya dengan tempat yang bagus, makanan yang bagus sampai akhirnya menghasilkan susu, menghasilkan daging gitu ya. Ya. Seperti itu juga halnya konsumen ya. Jadi kita perlu membina atau merawat mereka itu ya, tanda kutipnya seperti itu. Oke, ya lanjut Mbak. Jadi itu Bapak Ibu, Anda sudah tahu tentang bagaimana perilaku konsumen. Nah, sekarang ya sebelum Anda membuat konten di sosial media, nah ini penting, pahami dahulu apa profil dari target market Anda. Ya, Anda harus tahu profil dari siapa calon market Anda.
Nah, jadi gimana caranya? Kita bisa membagi-bagi beberapa hal. Jadi umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, kira-kira dia pekerjaannya apa, penghasilannya kurang lebih berapa. Nah, sekarang contoh, saya ambil contoh gini. Anda jualan baju batik. Anda jualan baju batik. Nah, sekarang baju batik ini, siapa sih market dari baju batik Anda ini? Apakah untuk mahasiswa atau untuk para pekerja, karyawan-karyawati, atau untuk para bapak ibu pejabat? Nah, gimana cara menentukan, Mas? Cara menentukan juga Anda juga harus lihat juga produk Anda ini, baju batik Anda ini modelnya seperti apa? Apakah batik tulis atau batik print-printan gitu ya, batik cetak gitu. Kemudian bahannya itu kualitasnya bagaimana? Motifnya bagaimana? Harganya berapa? Nah, itulah kita juga harus menyesuaikan dari profil dari calon target market kita. Ya kalau kita untuk oke nih, baju batik yang cocok untuk dipakai sehari-hari. Nah, berarti cocok untuk mahasiswa atau karyawan-karyawati. Kalau yang mungkin harganya masih di bawah 150.000. Nah, kalau misalkan kenapa lebih terjangkau, ya cocok untuk semua umur-umur muda di usia 20 sampai umur 30 tahun. Nah, kalau misalkan baju batik saya itu motifnya baju batik print, tulis, harganya mahal, cenderung mahal di atas 500.000, motifnya bagus dan sebagainya, berarti cocok untuk siapa? Untuk orang-orang pekerja yang mungkin punya penghasilan sekian, untuk orang yang acara-acara nikahan, acara-acara resmi, acara-acara penting, pejabat dan lain sebagainya. Jadi kita harus menyesuaikan, sama seperti halnya saya komunikasi ya dengan mahasiswa dan juga dengan Anda yang misalkan di umur di atas 50 tahun pasti berbeda cara komunikasi saya. Nah, ini lanjutannya, Mbak. Tadi kita sudah menentukan siapa segmentasi kita, target market kita, baru kita positioning. Nah, ini kita coba menyesuaikan, memposisikan diri kita untuk berkomunikasi dengan calon konsumen kita. Ya, kalau calon konsumen saya mahasiswa, berarti saya ngomongnya lebih enak, kan? Lebih santai gitu kan. Kalau saya berbicara kepada Anda yang di atas 50 tahun, ya pasti saya akan berbicara lebih halus, gitu. Lebih sopan, lebih tertata. Sama seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita komunikasi satu dengan komunikasi dengan target market yang lainnya pasti berbeda. Ya. Oke, lanjut, Mbak. Nah, oke ya. Anda tadi sudah tahu tentang menentukan pasarnya, ya menentukan pasarnya. Nah sekarang nih, oke Mas, saya sudah tahu nih kira-kira pasar saya siapa. Nah sekarang masuk, bagaimana sih untuk kita membuat konten gitu ya? Konten itu ada berapa jenis? Jadi ada 4 jenis konten, Bapak. Ada konten yang keterkaitan dengan konten edukasi. Jadi kita melakukan edukasi atau memberikan hal-hal yang menarik, ya, pengetahuan, informasi tentang produk knowledge. Gitu. Ada juga konten menghibur, konten yang menginspirasi, dan juga konten yang tujuannya meyakinkan konsumen. Nah, jadi pasti jenis-jenis konten ini pasti punya cara yang berbeda-beda. Baik secara desain, copywriting-nya, penulisannya, itu berbeda, Bapak Ibu. Nah, misalkan tadi baju batik. Oh ya Mas, apakah kira-kira saya sebagai pelaku UMKM itu perlu membuat semua 4 jenis macam ini, 4 jenis konten ini? Nggak perlu. Itu tergantung dari siapa market Anda dan produk Anda apa. Ya. Jadi kalau tadi saya kasih contoh baju batik, nah, baju batik ini berarti cocoknya apa nih kira-kira konten yang cocok untuk baju batik? Oke. Apa nih yang cocok nih kira-kira nih? Oke, mungkin kita bisa pakai jenis konten yang edukasi dan juga inspirasi, inspire, ya, konten-konten yang menginspirasi. Contoh kalau konten edukasi, kita bisa ngasih tips OOTD, outfit of the day. Jadi, bagaimana cara
agar penampilan Anda tampil lebih prima pada hari ini, gitu kan? Kasih tipsnya. Bagaimana cara membangun hubungan dengan pertemanan atau dengan sahabat Anda dengan baik. Kasih tips-tips yang menarik, ya. Kasih tips-tips yang keterkaitan masalah penampilan. Kasih tips-tips yang hubungannya dengan kerapian, kebersihan, ya, tentang fashion, yang kita kaitkan dengan batik. Misalkan contoh seperti itu, edukasi. Contoh, konten yang menginspirasi. Nah, ini kita bisa menggandeng influencer biasanya. Influencer yang cocok nih, yang disukai anak-anak muda misalkan. Misalkan siapa ya? Influencer, misalkan yang cewek nih, Rahel V-nya gitu ya. Yang disukai mungkin anak-anak mahasiswi gitu. Nah, sambil pakai pakai baju batik gitu. Ya, jadi terinspirasi untuk agar hari ini biar bisa lebih semangat gitu kan. Menggunakan baju batik dari merek ini gitu kan. Nah, itu contoh-contohnya Bapak Ibu. Ya. Jadi hal-hal seperti ini, konten-konten seperti ini bisa menyesuaikan dari produk maupun dari market Anda. Oke, lanjut. Nah ini ya format konten-kontennya. Jadi kalau kita edukasi ini kita bisa ngasih contoh-contoh tutorial, ngasih tips, infografis, ya. Kalau entertain tuh kayak video, kayak humor-humor, ya, kontes, quiz. Kalau inspirasi tuh kayak kita ada brand ambassador-nya, review, top list, endorser. Kalau convince atau yang meyakinkan tuh kayak brosur, produk demo, case study. Jadi masing-masing ini contoh format konten, Bapak Ibu, sehingga kita bisa menyesuaikan ya produk kita itu nanti kita mau pakai konten yang mana, gitu ya. Nah, aduh Mas, aku ini wis ibu-ibu gitu kan, udah ibu-ibu, wis repot ngurusin anak, ngurusin bojo, ngurusin omah gitu kan. Gak iso lah gawe ngene-ngene ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, ya karena alhamdulillah banyak sekali, memang dalam arti beberapa kali saya juga mendapatkan keluhan-keluhan yang sama seperti itu, sama para pelaku UMKM yang memang mereka kesulitan untuk bagaimana memasarkan produk mereka. Bagaimana mereka kesulitan untuk berkomunikasi dengan konsumen mereka melalui digital. Tidak ada waktu untuk membuat konten. Akhirnya saya pun sama tim, memang kita membuat ada sebuah usaha juga, ya, creativeful.id, di mana memang kita membantu mereka, para pelaku UMKM ini, untuk mengelola sosial media mereka. Karena apa Bapak Ibu? Untuk kita mengelola sosial media itu memang butuh waktu. Ya. Dari gimana cara kita mencari market yang cocok ini siapa, kemudian bagaimana cara membuat konten-konten yang tepat itu seperti apa, ya, dan bahkan sampai bagaimana ya kita membuat promosi-promosi yang ideal dan cocok untuk calon konsumen. Oleh karena itu saya memang di sini juga saya ada panggilan hati bahwa ini saatnya nih memang kita dan tim itu untuk membantu para pelaku UMKM untuk bisa membantu mengelola sosial media mereka ya di creativeful.id. Oke, lanjut. Nah, konten sudah siap. Nah, sekarang media apa nih yang sebaiknya dilakukan, yang digunakan ya. Jadi ada 3 jenis media yang bisa Anda lakukan, Bapak Ibu. Jadi ada media yang berbayar. Jadi media yang berbayar ini memang cocok untuk mendapatkan traffic yang banyak. Traffic itu apa, Mas? Traffic itu istilahnya orang yang tahu produk Anda, orang yang akan bertanya-tanya ya kepada Anda. Dan ini memang kalau traffic itu lebih ke arah bagaimana kita orang banyak tahu, orang biar tahu produk kita, gitu ya. Karena harapannya apa? Dengan semakin banyak orang tahu, ya persentase orang untuk closing atau orang untuk membeli produk Anda itu pun juga bisa semakin banyak. Ya sekarang ya, mohon maaf, yang tahu produk Anda cuma 10 orang, kira-kira berapa orang gitu yang akan beli produk Anda. Nah, maka dengan media digital ini, ya dengan paid media ini, ya maka kita di creativeful.id biasanya kita pun juga bisa membantu untuk teman-teman yang mau misalkan Facebook Ads, ya atau Instagram Ads, ya untuk apa? Untuk bisa mendapatkan traffic yang lebih luas lagi. Karena kalau digital, pasar kita tuh banyak sekali, ya hampir seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Nah, contohnya apa? Ya, itu advertising, kayak radio, billboard, ya, Google AdSense. Jadi kalau Anda sering lihat,
di Google AdSense itu ada biasanya ada ini ya, iklan ya, tulisannya di pojok kiri itu iklan. Itu mereka berbayar. Mereka menggunakan yang namanya SEM, Search Engine Machine gitu ya. Jadi mereka menggunakan berbayar atau Google AdSense. Kemudian ada juga sponsorship, kita kerjasama dengan perusahaan berbayar gitu ya, ada media tertentu. Nah, ini kebanyakan kalau Anda perhatikan iklan-iklan ini lumayan harganya kalau Anda berbayar. Kayak radio itu berapa juta sendiri untuk berapa kali ad-libs gitu ya. Terus kemudian apalagi kalau di TV itu udah mainnya udah miliaran. Nah, makanya dengan ada kita menggunakan Facebook dan Instagram Ads ini, Anda hanya bisa menganggarkan 50.000 sehari pun juga sudah bisa jalan. Nah, semakin tinggi atau semakin banyak budget untuk iklan, ya otomatis juga semakin banyak untuk reach-nya. Orang yang akan nge-view atau orang yang akan melihat dari iklan Anda. Oke, yang kedua adalah on media, di mana media ini adalah media yang kita miliki, yang memang kita kelola oleh perusahaan itu sendiri. Jadi Anda yang mengelola sosial media Anda. Bisa sosial media, bisa website, bisa email, ya, dan sebagainya. Waduh mas, aku tuh ngomong website, ngomong iki apa meneh email newsletter gitu kan. Ya, memang seperti itulah Bapak Ibu. Kalau kita memang jualan lewat digital, media digital ya. Nah, tapi memang Anda tidak perlu membuat semuanya. Ya, jadi Anda bisa milih aja satu atau dua yang memang Anda fokuskan saja Bapak Ibu. Ya, bagi kalau website itu sudah harusnya nanti harus ngedesain, desain websitenya, harus mungkin bahkan coding gitu kan, harus buat landing page gitu. Makanya disinilah ya pentingnya kita tahu ya. Kemudian ketiga on media. Jadi on media ini memang biasanya perusahaan itu mendapatkan dari review, dari star gitu, dari bintang gitu, dari repost. Makanya sekarang kalau kita lihat banyak kan GrabFood, GoFood itu mesti minta rating, di Shopee, Tokopedia minta rating, minta komentar-komentar yang baik. Makanya kalau saran saya, kalau selama Anda mendapatkan fasilitas produk maupun layanan yang baik, janganlah kasih angka 3 ke bawah, jangan. Ya kasihan mereka gitu kan. Jadi minimal 4 lah, 4 atau 5. Kalau misalkan menurut saya mending 5, kalau sudah bagus mending 5 aja. Tapi kalau misalnya ada cacat-cacatnya dikit ya udah 4 lah gitu kan. Mungkin kasih komentar yang memberikan masukan kepada mereka. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya, agar kita pahami bahwa ada prinsip-prinsip yang memang perlu kita ketahui. Oke, lanjut Mbak. Nah ini ya, jadi perjalanan customer journey-nya dari aware, appeal, ask, act, sampai advocate. Dan masing-masing perjalanan ini itu pasti juga ada kebutuhan dari konsumen. Biasanya kalau aware ya, agar konsumen itu tahu produk Anda, sadar tentang produk Anda, ya otomatis kita perlu menampilkan konten-konten yang visible, konten-konten yang lebih menarik gitu ya. Yang kalau kita buka Instagram tuh nggak langsung dilewati itu, tapi kita melihat beberapa detik, ya. Kemudian, nah ini kurang lebih rangkumannya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ini bisa Anda praktekkan. Oke, lanjut. Nah, ini ada hal-hal yang bisa kita praktekkan Bapak Ibu. Jadi Anda bisa praktekkan di rumah. Kira-kira dari produk atau merek yang Anda miliki, ya, silakan Anda menentukan terlebih dahulu profil dari target pasar Anda. Ya. Kemudian tentukan tema konten dari perusahaan Anda, ya, sampai kira-kira saluran pemasaran digital apa yang cocok untuk target market Anda. Oke, ya itu dari saya. Saya rasa cukup, Mbak. Saya mungkin lebih suka kurang lebih ini sudah setengah ya. Kita sesi diskusi aja. Ada 2 arah. Silakan teman-teman pelaku UMKM, Bapak Ibu, teman-teman Karang Taruna maupun juga adik-adik mahasiswa yang ingin kita berdiskusikan, silakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak atas materi yang disampaikan. Untuk para peserta webinar, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, dimohon untuk mengetik di kolom komentar, izin bertanya, lalu bisa kami persilahkan bertanya. Dan untuk pertanyaannya nanti akan dipilih 3 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan door prize dari kami.
Dipersilahkan untuk peserta webinar. Monggo, Mbak. Tenang aja, ini bukan kelas ya, jadi nggak ada nilai 100, nggak ada nilai 50. Ya, untuk pertanyaan yang pertama dari Ardimas, dipersilahkan untuk on mic. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk teman-teman semua dan selamat pagi untuk Pak Egan Amril. Di sini saya Ardimas. Mau bertanya, Pak. Jadi untuk menjadi pelaku UMKM sendiri itu, apakah kita dari awal membentuk UMKM perlu nggak kita memikirkan bahwa nantinya ini kita bakalan rugi nih? Jadi mengkesampingkan kalau kita menjadi orang yang pesimis gitu, Pak. Seperti itu mungkin, Pak. Terima kasih. Oke, Mas, ya bagus ya, Mas Dimas. Jadi begini ya, teman-teman semuanya, adik-adik mahasiswa semuanya. Jadi gini ya, kalau kita berbicara masalah rugi, ya, jadi kita nggak pernah tahu sebelum kita mencobanya. Oleh karena itu, kalau dalam kita berbisnis, dalam kita membangun usaha, perlu kita memang merencanakan terlebih dahulu. Makanya ada namanya bisnis plan, ya kan? Studi kelayakan bisnis. Biar apa? Kita juga bisa menganalisa apakah bisnis yang akan saya bangun ini punya potensinya ada atau enggak. Ya, kira-kira ada perkembangannya ada atau tidak. Jadi kita sudah menghitungnya dari awal dari situ. Ya. Untuk apa? Untuk kita bisa meminimalisirkan kerugian. Meminimalisirkan ya, bukan menghilangkan. Jadi bagaimanapun profesi apapun ya akan ada resiko-resiko itu akan ada. Tinggal bagaimana sikap kita dalam menghadapi itu semua. Itu ya Mas, teman-teman ya, adik-adik mahasiswa. Jadi apalagi kalau sebagai pelaku UMKM ini adalah karena ya 98% lebih itu ekonomi kita itu dari UMKM loh. Ya. Memang dia kecil tapi dia kuantitasnya jumlahnya banyak sekali. Nah, kalau kita misalkan oleh karena itu apa? Kita memang secara pola pikir ya, itu memang perlu kita bangun. Secara mentalnya perlu kita bangun. Justru itulah dengan kita bisa menghadapi tantangan-tantangan itu yang akan membuat kita insya Allah akan kita besar. Ya, jadi untuk meminimalisirkan kerugian, kita bisa membuat bisnis plan, Mas. Untuk meminimalisir kerugian, ya. Kurang lebih seperti itu. Iya Pak, baik Pak. Tapi jika nantinya waktu proses itu terjadi kayak hambatan, ini misal tidak ada perkembangan sama sekali nih, itu lebih baik kita mengganti produk kita atau kita lebih dalam mengembangkan produk kita yang udah dari awal kita buat itu Pak. Kalau saran Pak Egan sendiri bagaimana? Oke, saya langsung nanya ya Mas Ardimas, kira-kira punya produknya apa Mas? Sudah ada punya produk nggak? Di sini saya nggak punya produk, cuma ini dari kemarin tuh dari teman-teman saya yang sedang berjualan itu kayak minta konsultasi kepada saya sendiri gitu Pak. Sedangkan saya kan nggak pernah atau belum kepikiran menjadi pelaku UMKM gitu. Oke, maka semua gini ya. Kalau saya disuruh nih, kalau saya nanya nih kepada Mbak Feni atau Mas Ardimas, kira-kira lebih pilih mana? Anda mencari
Anda menemukan masalah di masyarakat, kebutuhan masyarakat, atau Anda langsung membuat produknya? Di permasalahan masyarakat sih Pak kalau saya sendiri. Kenapa? Kenapa, Mas? Mungkin kita nanti bisa lebih tahu keinginan dari masyarakat atau pasar masyarakat itu bagaimana gitu. Oke, betul Mas. Jadi memang alangkah lebih baiknya ya sebelum kita produksi, kita cari dulu sebenarnya kebutuhan masyarakat itu apa, masalah di masyarakat itu apa, masalah di masyarakat itu apa, sehingga kita yang menawarkan solusinya. Dan sudah jelas kita buat produknya, kita buat jasanya, kita sudah melihat bahwa kita sudah punya pasar kita siapa. Ya udah itu yang kita tawarkan. Ya, makanya memang itu perlu kita evaluasi. Misalkan ketika kita tawarkan segala macam stuck gitu ya, stuck ya. Apakah saya harus shifting atau saya harus pindah ke produk yang lain atau saya harus mengembangkan? Maka itu semua tergantung. Ya, tergantung apakah pasar Anda memang sudah ada, sudah jenuh atau tidak. Kira-kira memang perlu perlu disurvei, kira-kira memang mereka butuh produk ini atau enggak. Contohnya apa? Contoh misalkan Milo, es kepal Milo. Sekarang es kepal Milo kabarnya gimana? Itu kan mereka cuma hanya booming-boomingan aja kan. Otomatis kalau misalnya sudah nggak ada pasarnya, orang sudah nggak ada sudah nggak tertarik atau tidak mencari produk itu, ya sudah, kita bisa shifting, kita bisa pindah ke produk yang lain. Ya. Oke, sekarang kita melihat kopi. Sekarang kopi menjamur banyak ini ya. Kopi kekinian gitu ya. Kompetitornya banyak. Kira-kira saya perlu shifting atau perlu mengembangkan lagi, Pak? Nah, kembali lagi tergantung. Kalau misalkan menurut Anda, kopi Anda perlu bisa Anda kembangkan, silahkan. Ternyata orang masih banyak yang suka dengan produk Anda, silahkan. Mungkin Anda bisa menggunakan sistem yang lain. Contoh, Anda tahu kayak kopinya siapa? Jokopi. Akhirnya mereka melihat kebutuhan pasar, mereka membuat yang namanya Jokopinya dia pakai ini, take away. Yang di Mer itu ada. Dia akhirnya buat seperti itu. Ya. Terus banyak saingan kopi-kopi kekinian, akhirnya banyak orang mulai buat kopinya bisa dibungkus, serbuk kopi dengan berbagai macam pilihan. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada hal-hal itu semua tergantung kondisi dari bisnis Anda sendiri. Apakah kira-kira memang pasarnya masih ada atau enggak? Kalau enggak ada, ya ngapain kita pertahankan? Ya, jadi seperti itu, Mas Ardimas. Iya Pak, baik. Terima kasih Pak untuk jawaban sasarannya Pak. Silakan ya, jadi kita ngobrol aja, diskusi. Mungkin ada teman-teman juga punya keluhan. Biasanya kalau mahasiswa itu sudah banyak mulai running bisnis nih. Dan kalau ketika kita sudah punya running gitu ya, pasti akan mengalami tantangan-tantangan, dan silakan kalau kita mau konsultasi. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Untuk yang kedua yaitu dari peserta Satria Yusuf. Izin bertanya, bagaimana cara kita branding toko online kami dengan modal yang minim? Terima kasih. Mungkin nanti bisa ditanggapi oleh peserta Satria Yusuf. Itu, Bapak, silakan. Oke, produknya toko online-nya apa nih, Mas Yusuf? Kalau misalnya bisa open mic ya, atau lewat chat boleh. Jadi semua tergantung, nanti silakan sambil saya ini ngobrol. Izin bertanya Pak, ya. Saya peserta Satria Yusuf Pak. Iya, monggo Mas. Kita udah buka dua toko online yang melalui Tokopedia sama Shopee. Sedangkan viewer kita itu masih di bawah 10 orang per hari. Itu kita kan ada modal untuk buka toko itu kita sangat minim sekali. Bagaimana itu untuk solusinya seperti gimana biar toko kita itu lebih menarik seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, Mas Satria, produknya apa Mas? Produk kita skincare Pak. Selain toko online ada jual di mana lagi Mas? Kita juga buka untuk toko offline tapi masih di rumah Pak. Seperti itu Pak. Apa ada website atau sosial media Mas? Sosial media masih mungkin kita kan masih baru juga Pak. Sosial media masih kita coba kembangkan. Untuk sekarang kita cuman running di marketplace Tokopedia sama Shopee saja. Terima kasih Pak. Oke ya, makasih Mas Satria.
Jadi bagus sudah ada running bisnis. Memang hal seperti itu, kendala-kendala seperti itu pasti ada gitu ya. Jadi gini, pertama untuk marketplace memang kalau saya pribadi saya bukan pemain di marketplace. Cuma setidaknya saya dari sharing-sharing dari teman-teman saya juga yang pengguna marketplace. Memang gini, sebelum kita terjun apakah itu nanti kita di marketplace atau di sosial media, pastikan dulu Anda punya branding yang kuat. Ya, Anda punya branding yang kuat. Jadi kita itu kalau punya channel, ini saya bahasanya bahasa saluran ya, atau channel ya. Anda kalau bisa punya beberapa. Jadi kalau misalnya Mas Satria satu jualan jualan skincare, kalau bisa jangan cuma hanya di marketplace saja Mas. Karena kalau di marketplace itu sebenarnya ya plus minusnya ya, karena kompetitornya sudah banyak banget, jadi nggak banyak tapi banyak gitu kan. Ya, jadi pasti orang itu, kita sebagai pembeli itu pasti akan nyari mana yang paling murah mungkin, mana yang memberikan banyak promo gitu kan. Jadi kalau saya kombinasikan Mas Satria. Jadi memang ada beberapa rekan-rekan saya juga, dia itu punya ada channel YouTube, ada Instagram dan juga marketplace. Ya. Jadi dia itu ya sudah, dia membuat konten-konten yang menarik ya, konten-konten. Jadi dia membangun, yang penting adalah dia membangun brandingnya dulu. Membangun namanya dulu. Misalkan Mas Satria contoh skincare-nya namanya apalah gitu ya, nama brandingnya apa gitu. Apalagi mohon maaf, kalau misalkan skincare itu apalagi kita sebagai posisi kita sebagai distributor atau reseller, itu sudah mohon maaf ya, itu memang sudah banyak banget gitu kan. Kayak beberapa merek lah ya. Jadi kalau di marketplace, hanya jualan di marketplace, saya rasa Anda perlu menambah lagi saluran-saluran yang baru lagi. Ya. Jadi misalkan contoh Anda skincare, oke lah, misalkan skincare-nya MS Glow misalkan contoh. Tapi Anda pun juga punya brandingnya sendiri, bahwa branding Anda itu, toko Anda ini memang jualan khusus sebagai distributornya. Distributor atau reseller khusus untuk merek A gitu. Jadi nanti orang yang pembeli atau konsumen itu yang akan teringat bukan mereknya dari skincare Anda, tetapi dari tokonya Anda, mereknya Anda. Oh, mending kalau misalkan beli Oriflame gitu ya, atau beli MS Glow, mending ke Mas Satria aja deh. Gitu. Karena apa? Pelayanannya murah. Kalau beli di sana mesti dikasih bonus gitu kan. Bonus itu bisa macam-macam Mas. Kalau misalkan skincare itu nggak harus selalu bonus produk bisa, bonus e-course juga bisa, bonus ngasih tips-tips yang menarik itu juga bisa. Ya, jadi banyak sebenarnya yang bisa dilakukan. Ya, termasuk juga itu dikaitkan juga dengan di Instagram, ya itu bisa juga di WhatsApp. Jadi kalau kita jualan itu, atau entah Anda, pasti Anda juga banyak reseller atau distributor, tidak hanya sekedar Anda membranding dari produk perusahaan Anda, tetapi Anda perlu membangun branding personal atau diri Anda. Oke, Mas Satria, Anda lebih banyak dikenal oleh misalkan sebagai konsultan skincare. Apa? Nggak masalah, walaupun laki-laki jualan skincare nggak ada masalah kok Mas. Saya dulu awal-awal dulu saya juga waktu zaman dulu apa aja boleh saya jual kok. Ya, pokoknya saya jual, mau produk kecantikan, mau produk apapun saya jual gitu kan. Jadi gitu, nggak ada masalah. Ya, jadi pastikan Anda tidak hanya membranding toko online Anda, tetapi Anda membranding dari diri Anda sendiri juga, Mas Satria. Ya, jadi ngasih konten, ngasih tips yang bermanfaat dan sebagainya. Ya, saya rasa seperti itu, Mas. Baik Pak, terima kasih atas sarannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Putra Prasetya. Pertanyaannya, di kalangan UMKM untuk margin minimal yang harusnya dicapai agar bisnis tersebut bisa dikatakan layak dijalankan. Mungkin dari Mas Putra. Kembali lagi, pasti saya akan bertanya, produknya Anda apa? Margin minimal itu contohnya seperti apa? Kenapa kok bisa minimal marginnya? Cek, iya. Mohon izin Pak, saya Putra dari Karang Taruna Desa Sidorokun. Suara saya terdengar? Mohon izin. Kedengaran Mas.
Jadi gini Pak, dari teman-teman Karantana Sidorokun ini sudah jalan kurang lebih 3 tahun untuk masalah pemberdayaan di bidang pertanian, khususnya di budidaya jamur. Jadi kita kan sudah jalan kurang lebih 3 tahun nih Pak, untuk mulai dari pemberdayaan istilahnya budidaya, belum sampai ke pasca olahan. Nah ini yang kami tanyakan, margin minimal itu sepantasnya itu berapa sih Pak? Kalau kita jual makanan atau minuman kan kalau bisa ya 50% dari keuntungan. Lah kalau kita di bidang pertanian ini mungkin ada pandangan margin ini seperti gimana sih Pak? Atau berapa yang harusnya didapat biar bisnis ini layak untuk diteruskan seperti itu? Oke, bagus Mas Putra. Ini budidaya jamurnya jamur apa Mas? Jamur tiram Pak. Oh, jamur tiram ya. Jamur tiram ini saya coba bantu hitung-hitung ya Mas ya. Jamur tiram ini bahan atau dalam arti kalau dimakan itu biaya dasarnya itu sudah dihitung nggak kira-kira berapa Mas biaya dasarnya Mas? Misalkan panennya itu misalkan 1 kali panen bisa menghasilkan berapa kilo gitu kan. Nah untuk bisa menghasilkan berapa kilo ini membutuhkan biaya dasarnya itu berapa, tahu nggak Mas Putra? Iya, kami sudah pernah menghitung Pak. Jadi untuk per bulannya itu kalau kami hitung-hitung dengan harga, kalau kita ikut harga pasar yang sekarang Pak ya di Gresik dengan 1 kilonya 20.000, minimal dalam 1 hari itu bisa panen, istilahnya kita bisa menjual 10 kilo dalam 1 hari. Pokoknya hitungannya kemarin gini Pak, apunten nggih. Marginnya hanya ketemu di 24%, 30 sampai 24%. Karena gini, untuk masalah tenaga kerja ini kan hitungan, kalau nggak tahu Pak nggih, saya mungkin tanya juga. Kalau hitungan di tenaga kerja untuk masalah pertanian, apalagi di jamur itu terhitung seperti ini. 1 orang itu bertanggung jawab dengan 2.000, kurang lebih 2.500 bibit atau backlog. Nah, itu pun untuk masalah tenaga kerja juga kita tidak bisa kasih banyak karena perhitungannya 1 bibit itu hanya bisa tumbuh kurang lebih 4 on. 1 onnya harga 2.000. Jadi tinggal dikalikan aja, kita punyanya kurang lebih 3.000 log. Kalau kita di pemberdayaan, ya kalau apalagi di Karang Taruna Pak ya, pasti semua teman-teman, semua anggota juga berkecimpung di situ juga. Kalau kita buat semua tenaga kerja dengan hitungan per jam atau per tenaga per orang, mungkin itu agak susah. Jadi kalau kami tanya-tanya kemarin, kalau di dunia pertanian, istilahnya 1 orang itu tanggung jawabnya untuk beberapa bibit seperti itu. Atau mungkin ada pandangan lain dari jenengan atau seperti apa Pak? Ya Mas Putra, jadi bagus Mas Putra. Jadi kalau memang sudah dihitung secara detail itu sudah bagus. Nanti gini Mas Putra, mungkin saya tidak akan menjawab secara detail ya, mohon maaf. Nanti mungkin Mas Putra bisa juga, kalau ada teman-teman juga yang punya kasus sama seperti ini, yang memang kita butuh waktu yang mungkin agak sedikit lama gitu ya, karena butuh ngitung-ngitung gitu ya. Karena ya itu memang betul, dalam kita mengelola keuangan atau dalam pemasaran juga, itu memang ada hal-hal yang memang harus kita mappingkan terlebih dahulu. Kita petakan sampai kita analisa, sampai kita menemukan solusinya. Nah, jadi gini, saya cuma hanya, nanti mungkin Mas Putra bisa kalau saran langsung ke pribadi ke saya, nanti minta nomor HP ke teman mahasiswa atau nanti bisa DM ke saya. Ya ini saya kan ada Instagram ya, bisa silahkan Mas. Intinya gini, memang kalau dalam kita menentukan margin, ya kita juga harus melihat ini Mas, kita juga melihat kira-kira di pasar itu berapa sih standarnya. Ya, kalau misalkan memang di pasar itu 20, misalkan contoh ya tadi 1 kilo 20.000, ya berarti otomatis kita jualnya yang nggak jauh beda dari 20.000. Pak, tapi soal masalah ini tuh tipis banget nih. Kalau tipis, saya harus mengikuti harga pasar gitu kan. Mengikuti harga pasar yang tadi mungkin range marginnya sekitar 20 ya, tadi sekitar 20 sampai 24% ya kalau tadi saya tangkap. 30 sampai 24%. Iya. 24 sampai 30. Iya. Oke. 20 sampai 34% itu pun masih belum bayari ya, belum bayari operasional segala macam ya. Sudah Pak, cuman untuk masalah tenaga kerja ini kan kita masih bingung ini untuk perhitungannya, apakah perhitungan
waktu atau satu perorangan atau mungkin Oke. tadi saya bilang satu orang bisa bertanggung jawab untuk berapa bibit seperti itu kan. Oke, ya nanti untuk detailnya nanti mungkin kita bisa secara personal aja Mas Putra. Cuma nanti saya coba melihat dari sisi marketingnya Mas ya. Kalau misalkan anggaplah dari marginnya dirasa memang tipis, otomatis satu yang bisa dilakukan pertama kita meningkatkan dari kapasitas penjualan. Jadi kalau misalkan hari hanya bisa menjual 10 kilo gitu kan, ya berarti kita bisa memperbanyak penjualan kita. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ini budidaya, kalau bisa, ya jadi tidak hanya sekedar jualan jamur mentahnya saja, tetapi jamur itu pun juga bisa kita kasih nilai tambah lebih, Mas. Jadi misalkan, contoh, jadi tidak hanya menjual jamurnya mentah tadi, misalkan kita bisa buat keripik jamur atau seperti itu. Kemudian apalagi ya, yang intinya turunan-turunannya dari jamur tiram itu, gitu, misalkan seperti itu. Jadi nggak cuma hanya satu. Jadi saya juga banyak, kalau misalnya di KUD itu, yang susu itu, jadi dia nggak cuma sekedar jualan susu sapi toh, tapi juga ada susu untuk yogurtnya juga ada, dibuat jadi kue. Ya, jadi harganya pun juga bisa lebih tinggi, ya bisa lebih tinggi, karena ada nilai tambahnya, ya kurang lebih seperti itu. Nah, coba kalau misalnya keterkaitan bagaimana untuk menghitung karyawan ya sebenarnya ada banyak teknik-tekniknya ya Mas ya. Ya itu nanti kita bisa kita obrolkan lebih dalam lagi lah ya. Bisa kasih fee misalkan secara persentase, misalkan anggaplah satu orang bisa menghandle berapa kilo gitu kan. Berarti mendapatkan persentase sekian gitu. Kalau misalnya bisa jualan, bisa dapat komisi sekian. Ya kurang lebih seperti itulah. Tapi kalau untuk lebih detail lagi nanti kita bisa secara personal. Baik, itu Mas Putra, mudah-mudahan sedikit bisa menjawab ya. Ya, mohon maaf Pak. Kalau untuk rata-rata margin di UMKM itu berapa Pak ya? Perkiraan saja. Jadi yang namanya margin itu kan selisih ya. Artinya kan selisih antara harga jual dikurangi dari biaya dasar lah. Sebenarnya margin itu ada margin kotor dan juga ada margin kotor ada, dan juga sampai net profit ya, kalau bahasanya seperti itu ya, atau keuntungan bersih. Kalau berapa sih standarnya untuk UMKM? Nggak ada standarnya Mas. Jadi itu semua tergantung dari produk Anda. Saya kasih contoh aja ya, karena makanya produk itu kan banyak banget, luas sekali kan. Saya kasih contoh yang sederhana adalah misalkan nasi goreng. Nasi goreng itu punya biaya dasar. Biaya dasar itu terdiri dari biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya dasar itu contohnya, atau biaya baku, biaya produksi itu contoh seperti bahan baku. Beras, gitu kan. Terus ayamnya, bumbu, dan lain sebagainya. Nah, plus, kemudian kalau operasional itu contoh kayak apa? Sewa tempat, listrik, ya, air, kayak gitu-gitu. Nah, kita harus tahu dulu biaya dasar kita tuh berapa. Contoh, satu porsi nasi goreng, anggaplah biaya dasarnya itu sekitar Rp7.000 gitu. Berarti saya cocoknya dari Rp7.000 ini, ketemu biaya dasarnya ini, cocok dijual berapa? 10.000, 12.000, 15.000. Tergantung pasar Anda. Kalau misalkan Anda jual di pinggir jalan, Anda misalkan gerobak nasi goreng, ya mungkin harga 12.000 sampai 15.000 mungkin cukup. Berarti Anda punya marginnya berapa? 7.000, sisanya itu 7.000, berarti kalau misalnya dijual 12.000, berarti margin Anda adalah 6.000, ya kan? 5.000, ya kan? Nah, beda lagi. Nah, 5.000 ini kira-kira gimana? Sudah mencukupi atau tidak? Kalau misalnya Anda jualannya di restoran, di kafe, pasti lebih mahal lagi. Karena apa? Ngitung biaya sewa tempatnya, dan lain sebagainya. Bisa dijual 20.000, 25.000. Mungkin lebih enak lagi, biar harganya jauh lebih tinggi. Nasi gorengnya jangan cuma jual nasi goreng, jangan cuma 12.000. Dikasih paket plus es teh. Yang awalnya 12.000 sama es teh, jadi 15.000 bisa, atau 16.000. Jadi ada bundling, itu bahasanya bundling ya. Jadi kita bisa menggabungkan, mengkombinasikan dengan produk-produk yang lain. Orang jualan bakso, jangan cuma bakso toh, bakso plus sama minumannya, es jeruk atau es teh. Jadi margin itu tergantung Mas, tergantung siapa pasar Anda, ya itu semua
kita sesuaikan. Ya kalau marginnya terlalu tinggi, kalau pasarnya nggak cocok ya berarti kemahalan. Tapi Anda pun juga jangan membuat margin terlalu rendah sehingga merugikan Anda. Yang penting konsumen beli, jangan, harus disesuaikan. Ya, termasuk juga kalau misalnya kayak margin untuk apa ya, kayak aqua galon gitu kan, galon air atau yang kayak sembako-sembako itu pasti marginnya tipis, tapi dia main kuantitas. Margin tipis tapi dia main kuantitas. Berarti kalau misalnya menurut Anda marginnya tipis, Anda silakan main di kuantitas. Properti, jualan properti, itu marginnya gede, marginnya kecil, ya kan? Maksudnya margin itu dalam arti komisi atau fee ya. Marginnya kecil, mungkin hanya sekedar 2%, 3%, tapi harga properti berapa? D. Gitu. Itu disesuaikan, tetap kita menyesuaikan produk dan pasarnya. Seperti itu Mas Putra. Iya Bapak, terima kasih banyak Pak. Sami-sami. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ajeng Nandira Ersa dari Kartar Sidorukun ingin bertanya, saat pandemik seperti ini banyak UMKM yang mengalami kesulitan untuk melakukan branding atau pemenuhan target omset yang ingin dicapai. Untuk menghadapi pandemi seperti ini, strategi apa yang tepat untuk memenuhi hal tersebut? Mungkin Saudari Nandira. Oke, nggak apa-apa, insya Allah cukup jelas lah. Jadi begini, memang betul Mbak, kondisi seperti ini memang banyak, tidak hanya UMKM. Anda lihat aja di mall sekarang tutup, itu pun juga dibatasin ya, produk-produk tertentu saja, hanya bisa take away, nggak boleh dine in, ya. Jadi nggak cuma UMKM, tapi tidak hanya UMKM, tetapi banyak perusahaan-perusahaan besar. Caranya bagaimana? Kita menyesuaikan kebutuhan pasar. Contoh sekarang banyak, karena restoran tidak bisa dine-in, otomatis mereka banyak membuat paket-paket yang bisa digunakan untuk delivery, yang bisa digunakan untuk take away, kemasan-kemasan yang simple sehingga bisa dikirim pakai Gojek, dikirim pakai GrabFood, gitu. Kita menyesuaikan, maka tergantung juga UMKM-nya seperti apa dulu. UMKM, Anda punya warung, Anda punya tempat makan, harus PPKM, harus ditutup. Ya berarti apa? Anda punya kemasan yang bagus, yang memang cocok untuk bisa untuk delivery. Anda bisa daftar GrabFood, GoFood, Shopee Food, terus apalagi itu kalau contoh makanan ya. Anda bisa jualan lewat sosial media. Kalau apalagi ya, fashion misalkan fashion sama, fashion mungkin karena orang banyak di rumah. Gitu. Anda bisa menawarkan produk-produk yang memang baju-baju yang cocok untuk di rumah, tapi bisa tampil untuk lebih trendy, karena misalkan dengan ada home meeting seperti ini. Apalagi, ya itu kurang lebih seperti itu. Jadi tetap maka dengan kita tema digital marketing ini biar kita bisa memahami pentingnya kita mengenal digital marketing. Ya, kurang lebih seperti itu. Mbak, tapi kalau misalnya memang target omset memang ya tergantung ya. Kadang-kadang setidaknya kalau zaman sekarang ini bertahan itu ya alhamdulillah lah. Yang penting kita bisa bertahan. Tapi kalau kita memang untuk sesuai target ya nanti pasti ada hal-hal yang memang harus effort lebih lagi. Nah nanti gini ya Mas Mbak, memang sebenarnya gini, memang untuk acara webinar atau sosialisasi seperti ini itu memang terkadang saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa saya bahwa nggak cukup sebenarnya hanya sehari 1 jam 2 jam itu pengen memuaskan gitu kan, memuaskan dahaga gitu kan. Memang agak sulit. Ya. Jadi kalau saya bilang memang nggak bisa sampai ke sumsum tulang itu nggak bisa gitu. Paling hanya sekedar kulitnya saja. Nah makanya harapannya apa? Harapannya teman-teman adik-adik mahasiswa yang KKN ini jadi ada keberlanjutan. Jadi ini bisa sebagai jembatan, ya, sebagai jembatan kita tuh untuk ketemu. Ya. Jadi misalkan nanti kalau teman-teman di sini mau belajar tentang branding, mau belajar tentang kemasan, mau belajar tentang lebih ke konten marketingnya, nanti bisa silakan kontak aja saya. Saya punya tim-tim yang nanti insya Allah juga akan bisa membantu. Ya, baik secara free, baik secara berbayar juga ada. Ya. Nanti bagi teman-teman yang memang ingin belajar tentang apalagi
terkait hal masalah kebersihan, terkait masalah ketahanan pangan, nanti bisa dengan teman-teman saya juga yang di ketahanan pangan, di apa namanya teknik pangan, gitu ya. Jadi apa namanya ini bisa menjadi sebuah jembatan lah, karena harapannya kita tidak berhenti cuma hanya di hari ini saja, tapi mudah-mudahan bisa seterusnya, gitu ya. Oke, Mbak. Baik, mungkin ada tanggapan atau sudah cukup? Baik Pak, terima kasih atas penjelasan yang sudah dipaparkan. Ya, baik, untuk peserta webinar yang lainnya masih dibuka kesempatan untuk pertanyaan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, dipersilahkan. Baik, untuk Ahmad Ali Ridwan, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Oke, makasih sebelumnya atas waktunya. Izin bertanya, Pak. Jadi kalau misal kita di kalangan mahasiswa itu kan dengan modal yang minim, terus pengen memulai usaha. Nah, itu kira-kira usaha yang cocok untuk di kalangan mahasiswa dengan modal yang minim, kira-kira itu bisnis yang seperti apa ya, Pak? Oke. Terima kasih, Pak. Ya, Mas Ahmad ya. Jadi memang ini sudah menjadi apa namanya teman-teman mahasiswa lah ya. Hal yang jadi Anda tidak mengalami sendirian gitu. Jadi banyak Mas, untuk kalau misalnya Anda bahkan nggak usah modal minim, nggak punya modal pun juga banyak yang bisa kita lakukan, ya bisnis yang bisa kita lakukan. Jadi karena memang kalau bisnis itu memang agak sedikit lebih kompleks, karena Anda tidak hanya menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran, tapi juga uang Anda, ya. Kalau misalkan Anda memang tidak punya modal atau memang minim modal, Anda bisa mulai belajar, ya, menjadi seorang reseller. Menjadi seorang reseller atau yang hal-hal hubungannya dengan komisi. Ya, jadi banyak di internet yang bisa menjadi affiliate, afiliasi, pemasaran afiliasi, terus komisi, termasuk broker juga, jualan rumah, gitu kan. Kemudian termasuk juga reseller, ya, dropshipper dengan apa namanya, dengan akad-akad yang tertentu, gitu ya. Kurang lebih seperti itu, Mas. Banyak. Jadi melatih kita untuk belajar memasarkan. Ya. Memasarkan produk orang lain terlebih dahulu. Nggak apa-apa. Gitu ya. Baik, untuk teman-teman yang lain atau dari peserta Karang Taruna yang ingin bertanya, masih dibuka kesempatan bertanya. Mungkin sudah cukup ya pertanyaan dari teman-teman, sudah tidak ada lagi. Setelah ini akan dikirim link absensi oleh panitia untuk diisi agar mendapatkan e-sertifikat.
Nah, kita udah masuk ke penghujung acara, yaitu sesi foto bersama. Untuk teman-teman dan peserta lainnya, dimohon untuk mengaktifkan kameranya untuk diambil sesi foto bersama. Untuk PDD bisa di screenshot. Iya baik, Mbak Feni. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa on cam semuanya. Oke, kita tunggu sebentar teman-teman yang masih belum on cam. Nanti apabila emang dari teman-teman ada yang kendala untuk on cam, tidak on cam nggak apa-apa. Tapi diusahakan untuk bisa on cam ya. Untuk mempersingkat waktu, lebih baik kita langsung saja untuk sesi dokumentasi. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Udah untuk Kak Feni, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Untuk peserta lainnya bisa mengisi absensi lewat Google Form yang sudah dikirim di kolom chat. Nah, untuk pertanyaan 3 terbaik nanti akan dikonfirmasi melalui grup WA webinar. Nah, kita sudah mencapai di penghujung acara. Semoga webinar ini dapat bermanfaat bagi kita semua, di mana dapat kita petik 3 hal, yaitu hal-hal yang perlu dilakukan dalam pengembangan digital marketing di era digital, yaitu yang pertama memberikan pengalaman pada konsumen, yang kedua menciptakan platform di dunia digital, dan yang ketiga yaitu menjalin komunikasi dan interaksi dengan konsumen dengan baik. Saya selaku MC berterima kasih kepada Bapak Egan Amril selaku pengisi webinar ini yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat sekali bagi kita semua. Saya juga menyampaikan salam dari Bapak dosen pendamping lapang kami yang sudah meninggalkan webinar ini terlebih dahulu dikarenakan ada kepentingan yang lain. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman Karang Taruna dari Desa Sidorukun dan juga teman-teman mahasiswa yang sudah menyempatkan hadir pada webinar yang kami selenggarakan ini. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu bagi kita semua. Sekian dari saya. Mungkin jika ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf. Terima kasih saya sampaikan kembali. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Sama.